Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya untuk matematika mengenai ukuran sudut pada bangun datar. Nah, kita masuk pada pengertian dari sudut. Arti sudut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongannya. Kemudian masuk pada macam-macam sudut. Nah, sudut dibagi menjadi tiga macam sesuai dengan kategori ukuran derajatnya. Ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, dan ada juga sudut tumpul. Satuan dalam mengukur sudut adalah derajat. Nah, jadi derajat adalah satuan untuk menyatakan ukuran sudut. Sudut satu putaran dibagi menjadi 360 bagian yang sama. Ukuran satu bagian disebut satu derajat dan ditulis sebagai satu derajat. Sehingga pertemuan dua garis yang membentuk sudut 90 derajat dinamai sudut siku-siku. Kemudian pertemuan dua garis yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat dinamakan sudut lancip, dan sudut melebihi 90 derajat dinamai sudut tumpul. Nah, bagaimana cara mengukur sudut? Inilah contoh untuk mengukur sudut. Dengan cara menggunakan busur. Nah, yang pertama, taruhlah pusat busur derajat berhimpit dengan titik sudut di atas kaki sudut, dan yang kedua, taruhlah garis nol dengan salah satu kaki sudut. Yang ketiga, bacalah skala yang berhimpit dengan kaki sudut lainnya. Nah, kemudian masuk pada pengukuran sudut bangun datar dengan busur derajat. Jadi, busur derajat adalah alat yang digunakan untuk mengukur serta menggambar sudut. Hal ini karena derajat adalah satuan baku dalam mengukur besaran sudut. Pengukuran sudut pada bangun datar sama halnya dengan pengukuran sudut pada gambar sudut. Langkah-langkah pengukuran sudut yang tepat sebagai berikut. Yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Yang kedua, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Yang ketiga, lihat garis sudut yang lain. Yang keempat, angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut. Kemudian masuk pada mengukur sudut pada bangun segitiga. Pada segitiga terdapat titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Setiap titik-titik sudut tersebut diukur besar sudutnya. Jumlah sudut segitiga adalah sudut A ditambah sudut B ditambah dengan sudut C. Beginilah contoh dari mengukur sudut pada bangun segitiga. Kemudian mengukur sudut pada bangun segi empat. Yang pertama, layang-layang. Layang-layang mempunyai 4 titik sudut. Jumlah sudut segi empat adalah 360 derajat. Nah, beginilah cara mengukur sudut pada bangun layang-layang. Kemudian yang kedua, persegi dan persegi panjang. Bangun segi empat yang lainnya adalah persegi dan persegi panjang. Kedua bangun memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Sehingga jumlah sudut persegi dan persegi panjang adalah 4 kali 90 derajat sama dengan 360 derajat. Yang ketiga ada bangun jajar genjang. Jadi, jajar genjang ini juga memiliki 4 sudut. Salah satu sifat bangun jajar genjang adalah sudut yang berhadapan sama besar, sehingga hanya perlu mengukur 2 sudut saja untuk menentukan besar sudut jajar genjang. Nah, ini adalah contoh untuk mengukur sudut pada bangun jajar genjang. Kemudian, bangun belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sudut dengan jumlah sudut 360 derajat. Salah satu sifat belah ketupat adalah sudut yang berhadapan sama besar. Cara untuk mengukur belah ketupat hanya perlu mengukur 2 sudut saja. Ini juga contoh dari mengukur sudut pada bangun belah ketupat. Yang kelima ada bangun trapesium. Trapesium ini juga memiliki 4 sudut. Untuk menghitung sudut pada bangun trapesium harus diukur ke-4 sudutnya. Beginilah cara mengukur sudut pada bangun trapesium.
Nah, kemudian bangun segi N beraturan. Bangun segi N beraturan memiliki N sudut yang sama besar. Sebagai contoh adalah bangun segi 5 beraturan. Bangun segi 5 beraturan memiliki 5 buah sudut yang sama besar. Jumlah sudut segi 5 adalah 540 derajat, sehingga besar masing-masing sudut segi 5 beraturan adalah 540 derajat bagi 5 sama dengan 108 derajat. Kemudian ini adalah contoh untuk mengukur bangun segi N beraturan. Beginilah caranya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.